Selamat siang teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini saya ngantor dong, tapi di kantor itu sampai besok nginep. Jadi kita coba general reading sedikit saja, mungkin bagian 5 menit ya. Stay safe ya teman-teman ya, stay healthy, stay home. Jadi COVID-19 nih benar-benar yang menghancurkan bisnis di semua kalangan ya, di semua aspek, yang benar-benar memporak-porandakan. Sebentar, saya coba akan ambil musik meditasi. Oke. Ya. Kita akan cek energi aku teman-teman. Ada apakah energi hari ini? Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin sedikit pengen dapat gambaran. Bisa jadi ini energi kamu, bisa jadi tidak, karena ini general, energinya ditarik secara general, bisa jadi resonate, bisa jadi tidak ya. Jadi tidak akan resonate buat semuanya. Buat teman-teman yang pengen lebih akurat, lebih baik di personal reading aja atau private readingnya. Energi update. Mudah-mudahan corona ini, COVID-19 ini akan cepat berlalu ya. Judgment, Three of Pentacles, the Sun, Page of Wands, Ten of Wands, the Hangman, the Hierophant, Three of Wands, Queen of Cups. Oke, saya ini ya intuitif aja ya teman-teman ya. Jadi seakan ikuti ketukannya. Ada apa? Oke, dalam hal ini ada situasi keadaan yang kurang baik ya. Memang saat ini semua dalam situasi yang kurang baik, kita semua ya, bukan hanya beberapa orang, tapi kita semua dalam kondisi yang tidak baik, karena sepertinya memang ada suatu seleksi alam yang dimana memang ada proses pembayaran karma massal kayak gitu istilahnya, yang memang harus dibayarkan. Jadi keadaan yang tidak baik ini memang kita rasakan juga di kehidupan ini, sehingga ya kita harus legowo menerima keadaan yang ada, situasi yang ada, jangan disesali. Kemudian di sini ada Three of Pentacles, yang dimana ya bagaimanapun itu sulitnya, kita akan mampu bangkit dari semua itu. Kita akan melewati masa-masa ini ya, masa-masa seseorang yang keadaannya kurang baik gitu sebelumnya ya, cuman ya at the end mereka akan mampu melewati semua itu dengan ya baik gitu loh. Jadi proses ya, artinya tidak ada yang permanen ya, keadaan orang itu tidak ada yang permanen. Kalau misalnya kita bisa tenang dalam menghadapi permasalahan yang ada gitu ya, kita akan mampu kok untuk menemukan jalan keluar atau solusinya. Tapi sebaliknya, ketika kita panik, kita tidak akan pernah bisa mikir
kita tidak akan pernah bisa mikir jernih solusi atau jalan keluar yang mana yang harus kita tempuh. Jadi penting buat kita harus tetap tenang dalam menghadapi situasi tersulit sekalipun, termasuk dalam situasi COVID sekarang ini. Semua berimbas, semua bisnis berimbas, kita yang di pariwisata juga berimbas. Jadi kita hanya bisa tetap berharap kepada Tuhan agar ini cepat turun, ya, istilahnya turun secara energi, istilahnya masa-masa sulit ini sepertinya akan masa COVID-19 ini akan cepat tenggelam atau turun kadarnya, kemudian kita perlahan akan melewati ini, meskipun memang agak berat ya, istilahnya usaha untuk membangkitkan kembali bisnis tersebut kayak gitu. Kemudian desain kita harus tetap percaya ya bahwa yaitu tidak ada yang permanen, keadaan seseorang termasuk keadaan kita saat ini semua secara global, dan desain karena ada rasa percaya diri, kemudian be positif, think positif, tetap semangat ya. Hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini gitu, hanya tetap menjaga diri kita dengan baik, menjaga kesehatan, kebersihan, kemudian ikuti instruksi dari pemerintah. Kalau misalnya saat ini memang dibatasi untuk keluar rumah, ya kita ikuti itu, berusaha untuk itu, dan kita harus optimis, think positif, tetap positif meskipun dalam keadaan yang sulit seperti ini. Tetap kita optimis bahwa kita akan bisa melewati ini, dan situasinya akan pasti cepat membaik ya. Percaya bahwa situasi ini nggak permanen ya. Kemudian Page of Wands, ya ini adalah tentang kita bagaimana mempertahankan sisi semangat kita. Kalaupun memang ada beberapa orang energinya cukup berat karena ada beban tanggung jawab, beban tanggung jawab yang berat ya istilahnya. Ya semua, saya yakin ya semua pasti punya beban dalam hal situasi seperti ini. Ada hal-hal yang harus dibiayai, sedangkan keadaan kita sekarang yang kita tidak bekerja, misalnya unpaid leave, kayak saya unpaid leave ya sekian hari kayak gitu. Cuman di sini ada kartu The Hangman. Ini adalah tentang kita coba serahkan semuanya kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan ya. Terkadang kita perlu istilahnya, kita lahir nggak bawa apa gitu ya, terkadang kita kembalikan semua kepada pemilik kehidupan secara energi. Udah pasrahkan aja gitu, pasrahkan aja ya, pasrahkan atau kembalikan semuanya kepada pemilik dari kehidupan ini, karena kita udah nggak bisa berbuat apa-apa ketika memang situasi seperti ini. Hanya kita bisa tetap tenang dan memohon kepada Tuhan semoga ini bisa cepat selesai. Karena yang saya lakukan secara pribadi adalah selalu connect dengan Tuhan dan semesta lewat doa-doa dan meditasi gitu. Jadi dari situ yang istilahnya mulai memunculkan ketabahan, ketegaran, kesabaran. Dari meditasi itu juga penting. Meditasi bukan saya untuk diri sendiri, tapi meditasi itu untuk memohon kepada Tuhan situasi ini biar cepat berlalu. Serius loh. Ya ini kata ada Hierophant. Ini adalah tentang kita serahkan semuanya sama Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan, dan ini adalah roda kehidupan berputar. Jadi ini adalah memang harus sudah terjadi seleksi alam situasi. Bottom of the deck ada kartu The Death. Ini memang saat ini kita dalam fase-fase yang kurang baik, tapi setelah ini akan ada sebuah fase yang lebih baik. Kita setelah ini akan memasuki fase yang jelas lebih baik dari saat ini. Jadi kartu The Death adalah tentang dimana kita akan melewati fase-fase yang kurang baik atau fase-fase buruk menuju fase-fase yang lebih baik, tentunya di depan sana ya. Jadi potensinya ada. Tetap semangat teman-teman, keyakinan kita hanya bergantung pada semangat kita. Jadi kalau kita tetap semangat, astaga, kita akan bisa lebih enjoy untuk menjalani hari-hari kita ya. Kita akan cek
kartu tambahan, pesan tambahan. Apakah ada energi di antara kalian? Kemungkinan yang akan masuk di sini kita akan cek ya. Kita akan cek pesan-pesan tambahan yang diberikan sama semesta, atau mungkin ada energi dari kalian yang pesimis, bisa saja ya. Satu kali. Saya hari ini dapat kesempatan trial stay di company sendiri. Oke. Ya, ada Knight of Pentacles, energi laki-laki, maka ya mungkin menyambung dari apa yang saya sampaikan tadi. Ada Three of Pentacles, ada The Temperance, oke. King of Swords, masih masuk King of Swords. Two of Cups muncul lagi. Oke, ya kayaknya bakalan banyak union ya setelah ini. Oke. Alright, oh my goodness, oh my god, aku jadi senang ya. Oke. Ini sepertinya nyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa energi penantian itu masihnya sepertinya masih ke bawah. Memang seperti ada energi seseorang yang berusaha untuk berusaha untuk bangkit dari suatu keadaan yang kurang baik, entah itu energi di masa lalu, entah itu energi saat ini. Dan seiring dengan adanya kesabaran dari diri kalian, kemudian The Temperance adalah tentang kesabaran, tentang kesederhanaan juga. Artinya di momen-momen saat ini ya memang kita dituntut untuk sederhana, jangan terlalu mengikuti keinginan kita dalam suatu hal ya. Ini dalam hal saving ya, dalam situasi saat ini ya kita cukup sederhana saja. Jadi seiring dengan kesabaran yang kita miliki, pastinya kita bisa lebih enjoy ya, tidak terlalu yang menyesali keadaan, jangan terlalu banyak mengeluh dengan keadaan. Enjoy aja flownya, artinya follow the flow, artinya apa adanya kita jalani saja dan tetap yang berjuang akan suatu keyakinan ya. Karena di sini muncul lagi King of Swords ya, muncul lagi Four of Swords ya. Ini energi butuh quiet sementara waktu, kita memang butuh ketenangan, butuh meditasi, dan masih sepertinya energi seseorang di masa lalu sepertinya akan ada muncul di bulan-bulan ke depan, karena di sini ada Six of Swords ya. Energi seseorang yang berusaha untuk move on kayak gitu. Kemudian akan banyak ada yang union atau ada pertemuan, banyak persatuan, pertemuan cinta, persatuan cinta, karena ada Four of Wands. Memang ada union di sini, akan banyak ada union setelah bulan April ini. April, Mei udah mulai ada pertemuan tersebut dan akan ada union, artinya kalian bertemu dengan soulmate kalian, kemudian ada penyatuan. Union ya artinya ada persatuan. Ya, itu sepertinya yang saya dapat. Mudah-mudahan kalian yang sepertinya menantikan semua itu, yang mudah-mudahan itu yang akan kalian temui ya setelah ini, cepat atau lambat, tapi yang saya rasa sih cepat ya, apalagi
saya tidak ambil yang di bawah ya, saya tambahkan 2 lagi, terlalu banyak. Saya ambil 2 lagi. Nine of Pentacles, satu lagi The King of Pentacles. Nine of Pentacles adalah tentang keseimbangan sisi finansial. Kalau mereka yang wanita, Nine of Pentacles ini adalah mencerminkan dia itu adalah wanita karir, dia cukup sabar, dia orangnya dermawan kayak gitu, enggak apa ya, cukup baik gitu loh. Kalau kartu ini untuk energi wanita ya, tapi kalau di luar dari wanita ini tentang kestabilan secara finansial. Kalau kalian yang wanita sedang menunggu seseorang, menunggu unian ya, sepertinya dia yang akan datang seseorang yang cukup stabil dalam finansial. Dan King of Pentacles ya, ini tadi di luar dari apa yang saya sampaikan tadi, maksudnya di awal yang saya sampaikan tadi tentang wanita ketika mendapatkan Nine of Pentacles dia seperti apa, dan tentang kalian yang wanita yang sepertinya menunggu seseorang atau menunggu union ya, ini King of Pentacles dia apa yang saya sebutkan di sini, seseorang yang merupakan seseorang yang cukup stabil dalam sisi finansial. Energi hari ini mudah-mudahan ada pesan-pesannya yang mungkin bisa diambil ya, yang positif atau negatifnya. Saya coba akan lihat prediksi masa depan. Ada apa yang kemungkinan kalian temui dalam beberapa hari ke depan. Hal apa yang sepertinya kalian akan temui ya. Oke, ambil 3 saja dari kartu ini. Saya tidak ambil yang di bawah. Oke. Ada di antara kalian yang sepertinya akan di masa yang sekarang ini, masa banyak orang dirumahkan, bisa jadi ada energi dari beberapa orang yang sepertinya akan mulai untuk mencari pekerjaan lain. Kemudian ada tawaran pekerjaan bisa jadi. Kemudian ada perihal permasalahan surat-surat legal. Nah itu. Kemudian ada juga di antara kalian sepertinya akan ada konflik dengan pasangan. Ada sebuah pengkhianatan, ada sebuah kekecewaan yang mengakibatkan kemungkinan hubungan tersebut retak. Bisa jadi ada putus hubungan, ada beberapa tuh. Kemudian ada di antara kalian yang sepertinya akan menerima kabar baik, bisa jadi akan bertemu dengan saudara yang sudah lama tidak dijumpai atau teman lama yang tidak ketemu. Kemudian ada kunjungan dari mereka yang udah lama kalian gak temui, bisa jadi ya. Kemudian ada kabar baik ini bisa jadi ada seseorang yang sepertinya akan menyatakan perasaan, ada komunikasi kayak gitu, menyatakan perasaan dari surprise ini ya. Sepertinya memang buat energi single ya, 3 poin itu prediksi masa depan. Kemudian kita lihat pesan semesta ya, ini adalah general ya teman-teman, diambil yang resonate saja, yang tidak silahkan di-ignore. Yang menjadi prediksi masa depan bisa diwaspadai atau berhati-hati. Jangan lupa
senyum ya teman-teman, karena senyum itu bisa membawa refleksi. Nah, dibaca kita. Ya nggak cantik jadi cantik kalau tersenyum gitu loh. Pesan semesta. Pesan semesta untuk menguatkan kita. Kalau nggak kuat pegangan ke tiang listrik ya, atau lambaikan bendera putih dan menyerah dengan keadaan. Oke. Endings and beginning. Jadi ketika kalian ingin mendapatkan suatu awalan yang baru, kalian harus merilis dulu hal yang di belakang sana, lepasin. Jadi akan ada akhir, ada awalan, ada akhir. Ada sesuatu yang diakhiri, berarti ada sesuatu yang akan dimulai. Jadi ketika kalian pengen memasuki suatu awalan baru, kalian perlu untuk meninggalkan hal yang lama. Define passion. Be honest with yourself ya. Sebenarnya apa sih yang kalian harapkan gitu loh. Jadi ketika ada seseorang yang bertanya sama saya tentang suatu permasalahan keluarga kayak gitu ya, saya hanya beberapa poin yang saya highlight adalah perjelas dulu prinsip kamu kemana, prinsip kamu di mana, tujuan kamu di mana, itu dulu. Ketika kamu sudah menemukan prinsip kamu di mana, tujuan kamu di mana, barulah kamu akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dari segala permasalahan yang ada. Jadi perjelas dulu keinginan kamu apa, tujuan kamu apa, prinsip kamu tuh di mana, itu dulu diperjelas, baru kalian bisa menjawab semua permasalahan yang sedang kalian hadapi. Dan yang terakhir adalah dari Laksmi, Bright Future. Jadi ini tentang berhentilah mengkhawatirkan segala sesuatunya ya, semuanya akan baik-baik saja katanya tuh. Nggak percaya nih, baca dari Dewi Laksmi ya. Dewi Laksmi yang kita yakini adalah Dewi Keuangan. Jadi berhentilah untuk terlalu cemas akan suatu hal, cemas akan keadaan ini, cemas dengan diri kalian sendiri. Artinya follow the flow, banyak melakukan aktivitas yang positif, action, banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selebihnya ya biarkan tangan Tuhan yang bekerja, percayakan sama Tuhan. Ketika kalian percaya sama Tuhan, maka semuanya akan baik-baik saja kok. Trust it. Jadi dibilang itu, jadi berhenti untuk khawatir, segala sesuatunya akan baik-baik saja sayang, kayak gitu loh ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, sedikit memberi suatu inspirasi, semangat, memberi semangat ya, sehingga kita harus tetap kuat dalam situasi yang sesulit apapun ya. Jadi jaga kesehatan teman-teman, stay safe, stay healthy, jaga kebersihan, cuci tangan ya, rajin cuci tangan. Sementara ini ikuti anjuran pemerintah untuk kita minimize untuk pergi keluar, karena penyebaran virusnya lebih klimaks di bulan April ini, pertengahan April dan akhir April baru mulai itu akan turun. Mei baru akan mulai turun mulai bersih dikit demi sedikit akan mulai bersih ya. Jadi itu saja, jaga kesehatan selalu ya.